warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat, tetap semangat mengikuti kegiatan belajar dari rumah, dan jangan lupa tetap melakukan pembiasaan hidup bersih di rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar teks iklan, slogan, dan juga poster. Sebelum lanjut ke materi, kalian harus mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mengetahui pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan fungsi iklan, slogan, dan juga poster. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Dan yang terakhir, mengetahui jenis iklan berdasarkan isinya. Anak-anak, di sini ada sebuah gambar. Kalian bisa perhatikan di situ gambar ada sebuah produk mie sedap, dan juga ada produk Indomie. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat apa termasuk dari contoh apa? Apakah dari contoh iklan, slogan, atau termasuk poster? Kalau kita lihat ciri-cirinya, di situ ada sebuah produk, berarti termasuk dari contoh iklan. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak umum. Lalu, apa fungsi dari iklan tersebut? Tujuan dan fungsi iklan yang pertama sebagai informasi atau menyampaikan info produk baru, ciri-ciri, dan lain-lain. Jadi seperti gambar yang sudah kita perhatikan tadi, di situ ada produk mie. Nah, ini adalah salah satu dari fungsi iklan. Yang kedua sebagai persuasi atau mengarahkan konsumen untuk membeli produk atau menggunakan jasa tertentu. Jadi fungsi dari iklan yang kedua adalah sebagai ajakan agar semua masyarakat atau sebagian masyarakat agar tertarik dengan suatu produk sehingga adanya iklan. Kemudian yang ketiga sebagai reminding, iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakannya. Kemudian ciri-ciri iklan ada 4. Yang pertama, informasi dan pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang persuasif atau bersifat ajakan agar lebih menarik, seperti gunakanlah, marilah, atau belilah. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata atau diksi atau bahasa yang tepat, logis, sopan, dan mudah dimengerti oleh masyarakat atau target market, sehingga masyarakat akan lebih tertarik terhadap iklan tersebut atau lebih tertarik untuk membeli atau menggunakan suatu produk yang ada di iklan tersebut. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang produk atau jasa dan cara kerja produk atau jasa tersebut. Kemudian jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Yang kedua, iklan perniagaan atau penawaran. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat. Lalu, apa itu poster dan juga slogan? Slogan dapat diartikan sebagai serangkaian kata-kata atau kalimat yang relatif pendek, yang umumnya sangat menarik dan mudah untuk diingat oleh orang banyak. Slogan digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan suatu informasi. Perhatikan contoh slogan berikut. Di situ ada sebuah gambar, kemudian ada tulisan, lindungi diri, lindungi sesama dari penularan virus corona atau COVID-19. Semua harus pakai masker di mana saja, kapan saja. Kemudian ada gambar seseorang menggunakan masker. Nah, apa makna dari slogan tersebut? Kita dapat setelah kita memperhatikan gambar tersebut, kita akan tahu
Slogan tersebut berisi tentang pesan bahwa kita harus melindungi diri dari virus corona dengan harus menggunakan masker pada saat kita pergi kemana saja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah poster. Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada pasar umumnya bersifat mengajak masyarakat. Ciri-ciri dari poster apa saja? Yang pertama, desain grafis poster harus memuat komposisi yang terdiri dari huruf dan juga gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Jadi kalau misalnya poster, kalau misalnya slogan, mungkin ada yang tidak menggunakan gambar, hanya berupa kata-kata atau kalimat saja. Kalau untuk poster itu harus menggunakan huruf dan juga gambar. Yang kedua, diaplikasikan di media seperti media online atau di jalanan. Kemudian yang ketiga, poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. Dan yang keempat, poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Yang kelima, pesan disampaikan disertai dengan gambar. Yang keenam, poster dapat dibaca secara sambil lalu. Kemudian perhatikan contoh poster di samping. Di situ ada sebuah gambar. Kemudian ada tulisan, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian ada beberapa caranya. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian sudah mengenali dan membedakan iklan, slogan, dan poster, bukan? Kalau iklan, informasi yang berisi tentang suatu produk atau jasa. Kemudian kalau slogan adalah kalimat yang berisi tentang pedoman hidup atau sebagai panduan hidup. Dan untuk poster sendiri berisi tentang kalimat dan juga ada gambarnya. Nah, demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian mampu memahami apa yang sudah saya jelaskan. Untuk tugas minggu ini, membuat poster dengan tema COVID-19, kemudian dikumpulkan di Google Classroom paling lambat hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 17 atau pukul 5 sore. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.